dan para sobat Radio Muara Subang, kita masih di Ngobras Cerdas buat para sobat dimanapun berada. Barangkali akan ada yang ditanyakan. Obrolan kita kali ini ada narasumber kita, baik dari Neng Ifni selaku public figure, Mas Artis juga mewakili dari Pak Saiful dan juga dari tim SMI-nya ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini? Dari Ocit. Bang Ocit di Cipete. Cipete. Baik, Bang Ocit, silakan, ada yang mau ditanyakan? Temanya tadi apa Mbak? Temanya adalah moto aja apa moto banget? Oke. Tema kita adalah peran aktif media, public figure untuk mengajak masyarakat terapkan prokes pasca vaksinasi. Tapi Bang Ocit sendiri udah divaksin belum nih? Belum lah. Oh belum. Ya masyarakat belum ya. Aktif ya. Baik, silakan. Menyoroti masalah media tadi ya. Indonesia ini kan wilayahnya sangat luas. Kalau untuk daerah-daerah yang terjangkau oleh internet, misalnya Radio Muara gitu kan, bisa didengarin di seluruh Indonesia itu kalau tempatnya terjangkau oleh internet. Iya. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang wilayahnya jangankan internet, listrik aja kadang-kadang belum masuk. Betul. Nah itu bagaimana peranan organisasi apa tadi? Ya, media, peran media dari. Nah, nanti akan menjawab. Itu tadi Bapak itu narasumber dari mana? Pak Agus bisa sapa dulu Pak Agus. Ya, selamat siang Pak. Dengan Ya, saya selamat Pak siang Pak. Dari organisasi mana? Indonesia Care Forum Pak. Nah itu bagaimana cara Bapak menyikapi daerah-daerah yang belum tercover oleh internet? Jangankan internet, listrik aja kadang-kadang belum masuk gitu loh. Nah bagaimana Di daerah mana tuh Pak? organisasi Bapak itu menyikapi masalah itu gitu loh. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaannya? Mau nanya itu Mbak siapa tadi namanya? Neng Ifni. Ifni. Neng Ifni bisa bersapa dulu? Siapa? Eh, Sinetron atau apa gitu? Selamat siang Bapak, saya kebetulan penyanyi dan saya juga host di program kuliner. Iya. Ini Bang Ocit. Soalnya. Iya, enggak. Makanya siaran di Muara biar terkenal lagi ya, tambah lagi. Iya, pastinya itu penyanyi barat atau apa itu. Iya, sebenarnya Neng Ifni itu cukup populer gitu. Nah itu tadi. Oke, lanjut. Ada pertanyaan buat Neng Ifni? Iya, saya kira Ismi aja. Dia mah jadul orangnya, susah. Gimana? Mbak itu bagaimana selama Mbak berkarir gitu, selama dalam COVID ini, apakah ada kendala di bidang karirnya Mbak atau bagaimana gitu? Iya, baik. Itu ya, ada kendala nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, rupanya nyundul-nyundul. Bisa dimengerti ya pertanyaannya. Nanti kita akan satu tampung dulu pertanyaan berikutnya. Setelah dari Bang Ocit. Oke, sambil menunggu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini? Dari Ana. Mbak Ana di Jagakarsa. Jagakarsa. Silakan Mbak Ana, pertanyaannya. Mau nanya tentang vaksin bisa nggak? Boleh. Dengan Bapak apa ya namanya? Bapak. Wah, Pak, banyak yang bebas saja Pak Artis boleh. Boleh. Ini mau nanya ya tentang vaksin. Kenapa kategori apa orang yang dapat vaksin? Terus yang kedua, kenapa hanya orang dewasa aja yang dapat vaksin? Anak-anak sampai remaja enggak? Iya, baik. Ya, udah gitu aja. Untuk artis kita? Untuk artis ya. Neng Mbak Ifni. Ismi ya. Iya. Halo Mbak Ismi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mau nanya dikit. Boleh. Mbak Ismi di bidang apa ya karirnya? Iya. Oke, karir saya di bidang apa? Iya. Saya kebetulan penyanyi dan host kuliner. Mungkin kalau Ibu pernah nonton OK Food atau Dunia TV dulu sama Kang Teti.
ya. Atau sekarang enak betul bareng Indra Bekti. Betul. Enak betul. Kalau aku maaf ya, jarang nonton TV soalnya aku nggak hobi TV, aku nggak tunanetra. Iya. Nggak Baik. tunanetra. Terima kasih. Mbak Ana, terima Terima kasih kasih. ya. Sama-sama. Nah, gitu aja, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok-besok kalau launching lagu ke Muara ya saya. Insya Allah kita langsung top. Manajer gimana manajer? Siap? Siap. Pertanyaan Bang Ocit, silakan Bang Afif. Yang pertama, bagaimana dengan masyarakat yang di ujung berung yang tidak ada internetnya? Iki piye? Saya yakin gini ya, pemerintah ini, saya bukan pemerintah loh ya, saya adalah bagian dari masyarakat juga. Karena artinya bahwa ketika ada daerah yang tidak tersentuh jaringan internet, itu sebenarnya bukan tidak tersentuh, karena memang kadang-kadang gini Pak, gunung tinggi ya, kemudian jalurnya memang infrastrukturnya juga belum, artinya kan pemasangan susah. Ya. Nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah, bagaimana memasang membuka infrastruktur dulu, jalan bagusin dulu untuk bisa ngangkut ke sono gitu. Iya. Kira provider itu sendiri enggak ya? Itu kan provider kan BUMN. Nah, Ya. kalau tadi Kalau pertanyaannya, Bang Saiful apa itu? Satelit itu mau muncul, jangan-jangan next ke situ ya? tadi kan pertanyaannya bukan untuk ICF ya. Kalau Iya. untuk ICF paling ya kita hanya memberikan sama aja ya. Kita bagian dari kontrol sosial juga ya. Betul. Tinggal ngomong ke Menko-nya, Pak, daerah itu belum pasang internet, daerah pasangin Pak lah. Kan Iya. gitu. Tapi kan nanti dilihat kendalanya apa, nanti dicari solusinya gitu. Betul. Tapi hari ini saya yakin 90% masyarakat Indonesia sudah melek internet. Masalahnya pulsanya, Mas. Soal pulsa saya yakin sekarang ini Mbak, 1000 aja anak-anak kecil sudah beli untuk kuota kok. Kan maaf ya, di desa ada dana desa loh. Iya. Dana Tapi desa. nontonnya cuma di kelurahan desa tok. Ya, artinya sudah masuk desa. Minimal sudah ada perbaikan dari sebelumnya. Ya, betul. Setuju. Betul. Dan kita doakan buat Bos Saiful SH agar cepat ya satelitnya ya, Pak. Oke, sebentar. 34 provinsi. Assalamualaikum. Nah, terus tadi Sebentar dulu Mas, telepon dulu. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Ini lagi suruh-suruh. Lanjut. Tadi soal katanya vaksin. Kenapa anak kecil nggak boleh? Toh anak kecil ini kan sudah pernah imunisasi gitu ya. Oh, Iya. iya. Kemudian targetnya kan berapa? Dewa 18 tahun ya? 181 juta masyarakat Indonesia itu targetnya sampai tahun 2022. Nah, kenapa nggak boleh lah gitu? Lansia aja yang memang usianya sudah 60 ke atas iya, juga nggak nggak dapat. boleh kan? Itu kan Tapi berwacana mau dapat. itu orang kesehatan harus jawab kenapa nggak bisa. Tapi tidaknya itu aturan pemerintah. Nah ini tanggung jawab siapa gitu ya? Kemenkes. Tanggung jawabnya pemerintah, media. Media punya peranan penting untuk menyampaikan. Artis, menyampaikan yang anak kecil itu ya memang nggak boleh, aturannya kesehatan lah gitu. Ya, larinya ke dinas kesehatan. Baik. Gitu. Terus, Jadi menjawab pertanyaan Mbak Ana bahwa memang anak kecil insya Allah si imunnya masih kuat ya. masih kuat ya. Kecuali memang ada riwayat keluarganya yang memang terkontaminasi di daerah luar. Oke, baik. Penelpon, assalamualaikum. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rati di Bukit Duri. Mbak Rati Bukit Duri. Silakan pertanyaannya Iya. Mbak Rati. Mbak Lita, Iya. Mbak Akis, Mas Akis nih Mbak Lita. Iya Mas Akil. Iya, selamat siang Mbak Selamat siang Mas. J. Pertanyaannya? Mas Akis, apa tindakan dari Sinar Media Indonesia mengenai dampak COVID buat wartawan? Oh iya. Oke, ya. Terus kalau untuk Mbak Isminya, Ifni. boleh ya Mbak? Iya, boleh. Membuat Mbak Ismi bagaimana kiat Mbak sebagai penyanyi dalam menghadapi wabah COVID untuk sekarang ini? Iya, ini menjawab pertanyaan juga tadi yang pertama ya. Baik, terima kasih Mbak Rani. Terima kasih Mbak. Yuk, Selamat siang. siang. Kita close dulu penelponnya. Oh, ada satu lagi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini? Mama di Cilandak. Mama Salma di Cilandak. Silakan Mama Salma pertanyaannya. Namanya tentang vaksin nih. Mhm. Pada Bapak Rasisa, Ya, boleh Pak. Pak, seberapa ampuh vaksin COVID melindungi kita dari penularan? Iya. Pertama ya Pak. Mhm. Kedua, siapa yang diprioritaskan untuk mendapat vaksin COVID-19? Baik. Terus untuk Mbak Neng Ifni, Aha. sejak kapan mulai karirnya nih? Iya. Itu pertanyaan saya. Makasih Baik. Mbak Rita. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kita close dulu nelpon karena kita akan menjawab pertanyaan dari para penelpon yang tertunda tadi. Kebetulan narasumber kita udah disuntik vaksin. Setuju. Sebelum menjawab pertanyaan, kita perlu populerkan lagi. Ini adalah narasumber kita, public figure Neng Ifni. Beliau adalah penyanyi, debut karirnya salah satunya pertama hadir itu di acara pencarian bakat ya, saya di TV swasta itu di Pantura, apa di mana? Iya, di Bintang Pantura. Iya, Bintang Pantura. Waktu itu juara. Kalau dulu belum ada, tetap kita, karena kita dulu itu adalah one by one, jadi kayak satu orang lawan satu orang, terus menang, terus nanti diadu lagi. Nah itu tadi ya, jadi biar para sobat lebih populer, lebih mengetahui. Nah sekarang Ifni kesibukannya mengisi salah satu acara kuliner. Kuliner bersama salah satu sosok sohor yaitu Indra Bekti. Sebelumnya dia bersama Kang Pepi di TV swasta juga. Nah sebenarnya wajahnya mungkin familiar sih di layar kaca, cuman suaranya nih nanti kita akan buktikan Ifni nyanyi suaranya di Radio Muara agar para sobat lebih mengenal Neng Ifni itu siapa dan bagaimana. Oke, Mas Akris, pertanyaan dari para sobat silakan dijawab. Tadi soal apa ya, peran Banyak. Jadi gini, saya jawab yang kedua dulu deh. Yang pertama dulu, bahwa besok Kamis Jumat 1, 25, 26, 27 wartawan divaksin. 25, 26, 27 daftarnya di mana Mas? Jadi ada, saya dapat datanya dari Dewan Pers ya. Dari Dewan Pers itu teman-teman media itu besok divaksin dari Kamis Jumat 1 ada sekitar yang terdaftar 5.513 orang media. Saya udah terdaftar belum ya? Di Hal A Gelora Bung Karno. Oh. Jadi Dewan Pers bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, kemudian dengan Dewan Pers dengan 11 asosiasi media. Ya. Yang pertama Asosiasi Media Siber Indonesia sebagai konstituen Dewan Pers. Kebetulan saya juga pendiri AMSI, tapi di Sumatera Utara, tapi teman-teman AMSI sudah terdaftar semua. Kemudian IJTI ya, Ikatan Jurnalis Televisi. Kemudian PWI dan lain-lain, termasuk radio juga, PRSNI. Jadi 5.513 itu seluruh wartawan di nggak seluruh tadi cetak, online, radio. Iya, oke. Jadi besok ya, mulai besok. tanggal 23 sampai Bukan, tanggal 25, 26, 27. 25, 26, 27 di Gelora Bung Karno. Itu Iya. harus daftar dulu nggak? Sudah ditutup pendaftarannya. Terima kasih. Artinya gini Pak, bahwa Kalau kuotanya banyak nggak? kuotanya ini tahap pertama dulu, tahap pertama. Nanti tahap kedua bisa sampai 10.000 media. Tahap pertamanya kita belum. Oke. Betul wartawan dia. Iya. Satu lagi pertanyaan dari Mama Salma. Yang prioritas itu siapa sih sebenarnya? Jadi yang lebih prioritas sebenarnya tadi kita itu kan datanya dari Kementerian Kesehatan. Kita kan nggak bisa ngasih, wah nanti sampai dulu atau misalkan artis dulu karena cantik atau misalkan karena ganteng gitu ya, nggak bisa. Karena muda. Kita kan posisinya media nih, kita yang banyak menyampaikan. Jadi Kementerian Kesehatan itu kan sudah punya target. Ada 4 tahapan ya. Yang pertama Januari sampai April. Ya. Itu untuk tenaga medis ya. Masyarakat belum. Nah, mulai besok itu kan media ya. Kemudian yang kedua Januari sampai April juga petugas publik. Nah, petugas publik ini salah satunya media juga kan. Wartawan kan sering ke lapangan, ya. Ketemu orang. Meskipun COVID juga
tetaplah kerja itu, tapi dengan batasan ya tadi protokol kesehatan. Iya, baik. Terima kasih Mas Ak. Neng Ifni, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sobat tadi. Oke, kalau kendala yang dialami sudah pasti berdampak sekali ya, karena hiburan yang sekiranya menimbulkan potensi atau mengundang banyak massa itu semuanya ditiadakan, dan itu sangat-sangat sudah pasti itu adalah apa ya, kayak kendala utama. Yang terdampak itu sebenarnya mungkin ya adalah orang-orang yang menyediakan jasa. Iya. Nah, kita sebagai penyedia jasa pasti kita terkena dampaknya. Kendalanya karena emang kita tidak mendapatkan izin untuk mengadakan sebuah konser. Betul. Begitu. Apapun itu yang mengundang banyak massa, semuanya kan tidak ada. Jadi ya itu kendalanya. Terus pertanyaan yang selanjutnya berkarir sejak kapan? Itu sejak saya SMP sebenarnya, cuma untuk secara profesional yang akhirnya di televisi nasional itu sejak tahun 2014. Iya, 2014. Baik, para sobat jangan kemana-mana, kita akan balik lagi selepas yang satu ini.